Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hashim Adnan dengan NIM 39224500018 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Pak Eko. Di sini saya mengambil materi di algoritma penjadwalan CPU dalam sistem operasi. Oke, apa itu penjadwalan CPU? Proses untuk menentukan proses mana yang akan memiliki CPU untuk dieksekusi saat proses lain sedang ditunda. Tugas utama penjadwalan CPU adalah memastikan bahwa setiap kali CPU tidak aktif, OS setidaknya memilih salah satu proses yang tersedia dalam antrian siap untuk dieksekusi. Proses pemilihan akan dilakukan oleh penjadwal CPU. Penjadwalan CPU memilih salah satu proses dalam memori untuk siap untuk dieksekusi. Jenis penjadwalan CPU itu ada dua. Ada penjadwalan preventif dan non-preventif. Untuk preventif, itu dalam penjadwalan preventif, tugas-tugas sebagian besar ditetapkan dengan prioritasnya. Kalau untuk non-preventif, dalam metode penjadwalan jenis ini, CPU telah dialokasikan ke suatu proses tertentu. Oke, kapan penjadwalan bersifat preventif dan non-preventif? Untuk penjadwalan, ada 4 parameter. Yang pertama, suatu proses beralih dari status berjalan ke status menunggu. Yang kedua, proses spesifik beralih dari status berjalan ke status siap. Proses yang ketiga, proses spesifik beralih dari status menunggu ke status siap. Yang keempat, proses menyelesaikan eksekusinya dan berakhir. Oke, hanya untuk kondisi 1 dan 4 yang berlaku. Penjadwalan ini disebut non-preventif. Semua penjadwalan lainnya bersifat preventif. Oke. Istilah penting penjadwalan CPU. Inilah istilah-istilah pentingnya. Ada brush time, ada arrival time, ada finish time, ada multi-programming, ada jobs, ada user, ada proses, dan ada CPU atau I/O, brush, cycle. Untuk brush time atau execution time, itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh proses untuk menyelesaikan eksekusi. Ini juga disebut running time. Untuk arrival time, ketika suatu proses memasuki keadaan siap. Kalau finish time, suatu proses selesai dan keluar dari sistem. Kalau untuk multi-programming, sejumlah program yang dapat hadir dalam memori pada saat yang bersamaan. Untuk jobs, adalah jenis proses tanpa interaksi pengguna apapun. Kalau untuk user, jenis program yang memiliki interaksi pengguna. Kalau untuk proses, referensi yang digunakan untuk pekerjaan dan pengguna. Untuk CPU atau I/O brush, itu mencirikan eksekusi proses yang bergantian antara aktivitas CPU atau I/O. Waktu CPU biasanya lebih singkat daripada waktu I/O. Mungkin input atau output. Oke, lanjut. Kriteria penjadwalan CPU. Kriteria penjadwalan CPU itu ada 2. Ada maximus, dan ada minimus. Kalau untuk pemanfaatannya, tugas utama yang harus dipastikan oleh sistem operasi agar CPU tetap sibuk sebisa mungkin. Kalau maximus itu ada throughput, ada jumlah proses yang menyelesaikan eksekusinya per satuan waktu disebut itu throughput. Jadi ketika CPU sedang sibuk mengeksekusi proses, pada saat itu pekerjaan sedang dilakukan dan pekerjaan yang diselesaikan per satuan waktu itu disebutnya throughput. Itu ada di maximus. Untuk minimus itu ada waiting time. Waktu tunggu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan proses tertentu untuk menunggu dalam antrian siap. Dan ada return time. Return time
adalah jumlah waktu yang menjalankan proses tertentu. Ini adalah perhitungan total waktu yang dihabiskan untuk menunggu masuk ke memori, menunggu dalam antrian, dan mengeksekusi pada CPU. Periode antara waktu penyerahan proses hingga waktu penyelesaian adalah turnaround time, response time, jumlah waktu sejak permintaan diajukan hingga respon pertama diberikan. Oke, lanjut ini ada interval timer. Interupsi timer merupakan metode yang berkaitan erat dalam preemption. Saat proses tertentu mendapatkan alokasi CPU, timer dapat diatur ke interval tertentu, baik interupsi timer maupun preemption memaksa proses untuk mengembalikan CPU sebelum CPU burst selesai. Lalu itu ada dispenser. Apa itu dispenser? Modul untuk menyediakan kontrol CPU untuk proses dispenser harus cepat sehingga dapat berjalan pada setiap pergantian konteks. Fungsinya itu ada, fungsi dispenser itu ada peralihan konteks, beralih ke mode pengguna, sama pindah ke lokasi yang benar dalam program yang baru dimuat. Oke. Di sini ada jenis algoritma penjadwalan CPU. Yang pertama ada first come first serve. Itu adalah bentuk lengkap dari FCFS. Ini adalah algoritma penjadwalan CPU yang paling mudah dan sederhana. Yang kedua ada shortest remaining time. Bentuk lengkap SRT atau singkat itu yang tadi short time remaining time. Ada short time reminder time, dikenal juga sebagai SJF, preventive scheduling. Dalam metode ini proses akan dialokasikan ke tugas yang paling dekat dengan penyelesaiannya. Yang ketiga itu ada priority based scheduling. Itu adalah metode penjadwalan proses berdasarkan prioritas. Dalam metode ini, penjadwalan memilih tugas untuk dapat dikerjakan sesuai prioritas. Lalu yang keempat, ada round robin scheduling. Round robin merupakan algoritma penjadwalan tertua dan yang paling sederhana. Nama algoritma ini berasal dari prinsip round robin, di mana setiap orang yang mendapat bagian yang sama dari sesuatu secara bergiliran. Yang kelima, ada shortest job first. SJF adalah bentuk lengkap dari shortest job first, yaitu algoritma penjadwalan di mana proses dengan waktu eksekusi terpendek harus dipilih untuk dieksekusi berikutnya. Metode penjadwalan ini dapat bersifat preventif atau non-preventif. Untuk yang sifat yang sudah tadi saya jelaskan sebelumnya, itu ada preventif dan non-preventif. Yang keenam, ada multiple level quest scheduling. Algoritma ini memisahkan antrian siap ke dalam beberapa antrian terpisah. Dalam metode ini, proses-proses ditetapkan ke dalam antrian berdasarkan proses tertentu dari proses tersebut, seperti prioritas proses, ukuran memori, dan lain-lain. Berikut alasan. Di sini ada tujuan algoritma penjadwalan. Berikut alasan penggunaan algoritma penjadwalan. CPU menggunakan penjadwalan untuk meningkatkan efisiensinya. Ini membantu Anda mengalokasikan sumber daya di antara proses yang bersaing. Pemanfaatan CPU secara maksimal dapat diperoleh dengan multiprogramming yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Proses yang akan dieksekusi ada dalam antrian. Mungkin jadi kesimpulan dari semuanya yaitu pemanfaatan CPU merupakan tugas utama yang harus dipastikan oleh sistem operasi agar CPU tetap sibuk semaksimal mungkin. Dan CPU menggunakan penjadwalan untuk meningkatkan efisiensinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.